Kita lanjutkan ke part 5. Ini kita masuk ke protein ya. Jadi kalau protein, ini maaf ya kelewat satu slide. Nah ini saya mulai dari sini. Kita masuk ke protein. Jadi protein itu adalah biopolimer yang dibangun oleh unit asam amino. Ada 20 asam amino standar penyusun protein, di mana rumus umumnya itu seperti ini. Jadi ada unit karboksilat, ada ini sifatnya asam, ada amina ya, yang sifatnya basah. Nah ketika protein terbentuk melalui reaksi kondensasi, maka terbentuk ikatan peptida. Nah ini adalah ikatan peptida dan lepas H2O. Jadi ingat, bagian aminnya bereaksi dengan bagian karboksilatnya. Ini contohnya ya, glisin di sini, sisi karboksilatnya glisin bereaksi dengan sisi aminnya dari alanin. Jadinya ikatan peptida. Peptidanya sendiri itu CONH ya. Jadi dapat glisil alanin. Jadi GLI strip ala, karena itu dari alanin. Nah, polipeptida ini punya fungsi diantaranya sebagai hormon, ataupun juga bisa juga neurotransmitter atau chemical messenger atau pembawa pesan, dan fungsi lainnya itu enzim misalnya, atau pengkatalisis reaksi kimia dalam tubuh. Protein ini tersusun dari unit terkecilnya yaitu asam amino. Gabungannya itu membentuk struktur sekunder. Nah, jadi segmen tertentu rantai polipeptida ya. Kemudian menjadi struktur tersier yaitu rantai polipeptida. Kemudian struktur sekumpulan dari beberapa struktur tersier membentuk struktur kuartener. Nah, kita akan lihat lebih detail mengenai ini. Nah, di sini saya punya video. Kita play. This linked series of carbon, nitrogen, and oxygen atoms is the protein backbone. Primary structure. The primary structure of a protein is the linear sequence of amino acids as encoded by DNA. The amino acids in a protein are joined by peptide bonds, which link the amino group of one amino acid to the carboxyl group of another. A water molecule is released each time a peptide bond is formed. This linked series of carbon, nitrogen, and oxygen atoms is the protein backbone. Jadi protein ini disusun dari unit terkecil yaitu asam amino. Gabungannya itu membentuk struktur sekunder. Ya, nanti berikutnya. Jadi tadi itu cuma struktur primernya aja, gabungan atau kumpulan unit asam amino. Kita lihat setelah menjadi rantai dia bagaimana. Kita masuk ke struktur sekunder dari protein. Unfold into two types of secondary structures, alpha helices and beta sheets. An alpha helix is a right-handed coil stabilized by hydrogen bonds between the amine and carboxyl groups of nearby amino acids. Beta sheets are formed when hydrogen bonds stabilize two or more adjacent strands of amino acids. Jadi struktur sekunder ini dicirikan ada pola ikatan hidrogen pada ikatan peptida di sini, karbonil. Kalau saya perbesar ya, karbonil itu dari CO berikatan interaksi ikatan hidrogen dengan sisi amina. Nah, ada alfa, ada bentuk beta seperti yang dapat kita lihat tadi ya. Kita ke struktur tersier dari protein. Very structure of a protein is the three-dimensional shape of the protein chain. This shape is determined by the characteristics of the amino acids making up the chain. Many proteins form globular shapes with hydrophobic side chains sheltered on the inside, away from surrounding water molecules. Nah, kemudian struktur tersier. Nah, ketika mulai tidak hanya ikatan hidrogen, tapi karena rantai polipeptida ini terdiri dari berbagai macam asam amino ya, jadi banyak gugus fungsi yang itu bisa berinteraksi, nggak cuman
ikatan hidrogen, contohnya ikatan disulfida, lalu ada ikatan ionik, kemudian ada interaksi hidrofobik dan lain sebagainya. Structure. Two or more polypeptide chains can come together to form one functional molecule with several subunits. Nah, gabungan berapa struktur tersier akan membentuk ruang baru, bisa gabungan 2, bisa 3, atau bahkan lebih, bisa sampai 5 itu dari struktur tersier. Ini sama aja struktur kuaterner penggambarannya, kalau yang ini dalam bentuk ribbon atau pita ya, sedangkan tadi di video dia sebagai space filling. Nah, ini fungsi dari protein. Jadi fungsi protein itu bisa sebagai katalis, antibodi, kemudian hemoglobin, itu contoh dari transport. Kemudian apalagi nih, kolagen untuk struktural ya, pembentuk. Nah, protein ini tidak rigid. Jadi ya, melainkan bisa mengalami perubahan konformasi. Contohnya di gambar ini, ketika ada substrat masuk, itu dia berupa glukosa ya substratnya. Enzim ini langsung berubah bentuk, dan nama enzim ini heksokinase. Ini enzim yang membentuk namanya katalisis fosfat, atau dia sebagai comblang lah ya, comblang buat untuk menempelkan gugus fosfat ke glukosa. Nanti keluarnya adalah gula terfosfatasi. Jadi nempel gugus fosfat ke gula. Berikut kita mulai masuk ke asam nukleat. Jadi ini adalah biopolimer dibentuk oleh nukleotida. Jadi ada 2 tipe asam nukleat, ada DNA, ada RNA. DNA ini menyimpan informasi genetik. Jadi DNA dan RNA ini terdiri dari unit basa nitrogen, monosakarida yang disebut deoksiribosa, dan fosfat. Nanti kita lebih detail di belakang. Untuk basa nitrogen, DNA dan RNA itu beda-beda. Jadi kalau DNA itu terdiri dari unit pembentuknya yaitu sitosin, simbolnya C, guanin, simbolnya G, kemudian A, adenin, ada T, timin. Tapi kalau di RNA itu semuanya sama kecuali urasil. Jadi nggak ada timin ya, adanya urasil. Ini sebelumnya yang saya bilang bahwa DNA dan RNA ini terdiri dari unit basa nitrogen, kemudian monosakarida. Ada monosakarida di sini disebut deoksiribosa, dan juga ada fosfat. Nah, fosfat ketika nitrogen basa ini gabung dengan gula itu namanya nukleosida. Tapi kalau udah gabung sama fosfat jadi nukleotida. Nah, gula untuk DNA dan RNA itu beda ya. DNA itu kalau bahasa Inggrisnya deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Jadi gulanya tidak ada oksigen di sini. Tapi kalau RNA ribonukleik acid atau asam ribonukleat itu ada 2 gugus alkohol. Berikut ini contoh struktur primer DNA dan RNA atau polinukleotida, di mana penggabungan antar nukleotida terjadi antara gugus fosfat suatu nukleotida dengan gugus gula. Gula dari nukleotida yang lain. Jadi penggabungannya itu adalah fosfat, gula, itu berulang. Itu selang-seling. Pembacaannya itu dari ujung 5' ke ujung 3. 5' itu terminal fosfat. Sedangkan ujung 3' itu adalah ini ya, gugus hidroksi. Jadi C, G, A, T, mungkin pernah lihat ada urutan asam nukleat. Jadi C, G, A, T, G, A, C banyak gitu. Nah, itu bentuknya sebenarnya seperti ini. Jika DNA ditemukan dalam bentuk berpasangan, itu dia terikat kuat, jadi dia berpilin, membentuk helix. Adapun interaksinya itu adalah ikatan hidrogen. Seperti di sini kan katakan ada 2 unta ya, pasangannya interaksi hidrogen itu tertentu. Jadi kayak adenin, ini pasangannya selalu sama timin. Di sini ya. Terus di sini ada sitosin, itu pasangannya sama guanin. Jadi C dan G ini interaksinya 3, ada 3 ikatan hidrogen. C itu selalu dengan G, tidak pernah dengan A atau T. Sedangkan A itu dengan T. Itu ada 2 ikatan hidrogen. Ini DNA ya. Sementara kalau RNA itu
A bisa dengan urasil. Makanya di sini ada ikatan hidrogen 2, ini ikatan hidrogen 3. Lalu ada hubungan apa antara DNA, RNA, dan polipeptida? Jadi DNA ini adalah molekul penyimpan informasi genetik. Jadi penerjemahannya tampak menjadi suatu sifat, misalnya kulit putih atau mata biru gitu. Nah, terjemahannya dilakukan melalui proses transkripsi. Jadi DNA itu harus membentuk RNA dulu. Jadi itu DNA, terus menjadi RNA. Jadi perannya membawa informasi menuju sintesis protein. Kenapa harus demikian? Karena posisi DNA itu ada di dalam nukleus. Nah, jadi nggak bisa keluar. Jadi perlu ada perantara. Jadi perantaranya itu adalah RNA. Jadi dia pembawa pesan. Jadi dia keluar, dia pergi ke sitoplasma. Nanti baru dengan ribosom dia membentuk polipeptida atau sintesis protein.